Jabir bin Hayyan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Asya Nur Rahsana. Nama saya Rianti Agustini. Saya Vera Hatriada. Saya Desti Langsodana. Saya Jayanti Citra Nabila. Biografi Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan Al-Azdi di Barat dikenal dengan nama Geber, merupakan seorang polimar terkemuka, kimiawan, alkimiawan, ahli astronomi dan astrologi, insinyur, ahli bumi, ahli filsafat, ahli fisika, apoteker dan dokter. Ia dijuluki sebagai the father of modern chemistry. Latar belakang Muslim mendominasi perkembangan sains dunia semasa tahun 800 Masehi sampai sekitar 3 abad kemudian. Umat Muslim saat itu menikmati kemajuan sains, ekonomi, dan budaya yang mengagumkan di bawah pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid pada tahun 786 sampai 809 Masehi hingga beberapa khalifah setelahnya. Inilah yang disebut sebagai masa keemasan Islam. Salah satu masa keemasan Islam adalah lahirnya ilmuwan-ilmuwan yang melahirkan temuan hebat, bahkan menjadi pelopor ilmu pengetahuan yang terus dikembangkan oleh ilmuwan dari masa ke masa. Salah satu ilmuwan pada bidang kimia yang terlahir di masa keemasan Islam ialah Jabir bin Hayyan. Abu Musa Jabir bin Hayyan dikenal pula dengan nama Geber bagi halayak barat, merupakan seorang ilmuwan muslim yang kerap disebut sebagai bapak ilmu kimia modern. Sejarah mencatat pernah ada masa di tanah Arab menjadi tempat ilmu pengetahuan berkembang pesat. Banyak ilmuwan dari tokoh-tokoh muslim yang dijadikan pijakan dalam perkembangan sains modern. Salah satunya adalah Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan merupakan salah satu alkemis terbesar tanah Arab pada abad ke-8 Masehi. Alkimia, bidang yang digeluti Jabir bin Hayyan, merupakan sebuah cabang ilmu spekulatif atau protosains yang menggabungkan unsur-unsur kimia, fisika, pengobatan, mistisme hingga agama. Jabir bin Hayyan lahir di Tus, Iran pada tahun 721 Masehi atau sekitar abad ke-7 dan wafat pada tahun 815 Masehi. Penemuan keahlian Jabir bin Hayyan di bidang kimia didapatnya dengan berguru kepada Bermahdi Hizir di masa pemerintahan Harun al-Rashid di Baghdad. Ia mengembangkan teknik eksperimentasi sistematis di dalam penelitian kimia, sehingga setiap eksperimen dapat direproduksi kembali. Jabir bin Hayyan menekankan bahwa kuantitas tidak berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi, sehingga dapat dianggap bahwa Jabir bin Hayyan telah merintis ditemukannya hukum perbandingan tetap pada reaksi kimia. Hal ini menjadikan ia sebagai salah satu ilmuwan yang berpengaruh sangat besar dalam perkembangan ilmu kimia modern saat ini. Jabir bin Hayyan itulah yang menemukan asam klorida, asam nitrat, asam sitrat, asam asetat, teknik distilasi dan teknik kristalasi, serta larutan aqua regia dengan menggabungkan asam klorida dan asam nitrat untuk melarutkan emas. Ia juga mampu mengaplikasikan pengetahuan di bidang kimia ke dalam proses pembuatan besi dan logam lainnya, serta mencegah karat. Beliau jugalah yang pertama mengaplikasikan penggunaan mangan biosida pada pembuatan gelas kaca. Jabir bin Hayyan telah mampu mengubah persepsi tentang berbagai kejadian alam yang pada saat itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diprediksi menjadi suatu ilmu sains yang dapat dimengerti dan dipelajari oleh manusia. Penemuan-penemuannya di bidang kimia telah menjadi landasan dasar untuk berkembangnya ilmu kimia dan teknik kimia modern saat ini. Bukti nyata besarnya peranan Jabir bin Hayyan dalam perkembangan ilmu kimia adalah beberapa istilah teknik yang ditemukan dan digunakan oleh Jabir telah menjadi bagian dari kosakata ilmiah di dunia internasional yang masih digunakan hingga saat ini, seperti istilah al-khalid. Berikut karya-karya Jabir bin Hayyan. Yang pertama adalah kitab Al-Kimia
kitab Al-Syafi, kitab Al-Rahmah, dan Book of the Rest. Kesimpulan, Jabir bin Hayyan merupakan tokoh besar filsafat Islam yang banyak menaruh perhatian pada kimia. Banyak penemuan-penemuan saintis yang ditemukan olehnya dan tidak sedikit yang masih digunakan hingga saat ini. Dari peralatannya maupun teori-teorinya sebagai dasar pemikiran. Beliau merupakan ilmuwan yang menjadi kimia bukan hanya sebagian dari keluarga besar sains, tetapi ia mengharmoniskannya dengan unsur esoteris disebut dengan alkemi. Begitu banyak kontribusi yang telah dihasilkan oleh Jabir bin Hayyan bagi perkembangan kimia. Berkat jasa Jabirlah ilmu pengetahuan modern bisa mengenal asam klorida, asam nitrat, asam sitrat, asam asetat, teknik distilasi, dan teknik kristalisasi. Jabir jugalah yang menemukan larutan aqua regia dengan menggabungkan asam klorida dan asam nitrat untuk melarutkan emas. Keberhasilan penting lainnya yang dicapai Jabir adalah kemampuannya mengaplikasikan pengetahuan mengenai kimia ke dalam proses pembuatan besi dan logam lainnya, serta pencegahan karatan. Ternyata Jabir yang pertama kali mengaplikasikan penggunaan biak soda pada pembuatan gelas kaca. Sosok dan pemikiran Jabir bin Hayyan begitu berpengaruh bagi para ahli kimia muslim lainnya seperti Al-Razi pada tahun 9 Masehi, Tughrai pada tahun 12 Masehi, dan Al-Iraqi pada tahun 13 Masehi. Tak cuma itu, buku-buku yang ditulisnya juga begitu besar pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu kimia di Eropa. Dari kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.